Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Ardian, NIM 33321900060 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas materi praktikum rangkaian listrik unit 5, yaitu tentang gejala transin. Terdapat beberapa tujuan praktikum yang harus tercapai setelah dilakukannya praktikum unit 5 ini. Tujuan yang pertama adalah mempelajari perilaku respons rangkaian terhadap sinyal elektrik. Perilaku respons rangkaian terhadap sinyal elektrik ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada respon alami rangkaian atau natural response. Yang kedua adalah respons dengan sinyal atau force response. Dan yang ketiga adalah respon rangkaian secara menyeluruh atau complete response. Selain mempelajari perilaku respons rangkaian terhadap sinyal elektrik, terdapat tujuan yang kedua, yaitu mengadakan pengukuran arus serta tegangan pada saat transin pada rangkaian RC. Setelah kita mengetahui apa saja tujuan dari praktikum unit 5 ini, langsung saja mari kita bahas tentang apa itu transin. Transin adalah perubahan dari tegangan 0 ke tegangan stasioner maksimum dan sebaliknya. Maksudnya adalah transin juga dapat diartikan sebagai perubahan dari tegangan stasioner ke tegangan 0. Teruntuk kalian yang belum mengetahui apa itu tegangan stasioner. Tegangan stasioner adalah keadaan pada saat suatu tegangan maksimum mengisi suatu komponen. Contohnya seperti solder dan kompor listrik. Stasioner terjadi pada solder saat solder telah panas dan dapat melelehkan timah. Sedangkan pada kompor listrik, masa stasioner terjadi pada saat kumparan berwarna merah atau telah panas. Transin ini hanya terjadi sebentar dan biasanya hanya terjadi pada sepersekian detik. Setelah kita membahas transin, maka kita akan membahas apa saja gejala transin dan bagaimana gejala tersebut berlangsung. Sebelumnya, mari kita bahas pengertian dari gejala transin. Gejala transin merupakan perubahan nilai tegangan atau arus maupun keduanya, baik sesaat maupun dalam jangka waktu tertentu dari kondisi steady state. Penyebabnya adalah dapat dari lingkungan atau faktor eksternal seperti petir, dan dapat juga diakibatkan dari perilaku terhadap sistem itu sendiri, atau faktor internal seperti pengsaklaran. Gejala transin terjadi pada rangkaian-rangkaian yang mengandung komponen atau elemen yang mampu menyimpan energi seperti induktor atau kapasitor. Gejala ini timbul karena energi yang diterima atau dilepas oleh komponen tersebut tidak dapat berubah seketika, atau arus pada induktor dan tegangan pada kapasitor. Di dalam gejala transin ini terdapat beberapa respons. Respons tersebut terbagi menjadi 3 macam, yaitu natural, paksa, dan lengkap. Respons paksa merupakan arus atau tegangan yang terbentuk karena adanya energi yang masuk atau keluar dari sumber tegangan atau sumber arus rangkaian. Lalu, respon natural merupakan arus atau tegangan yang terbentuk karena adanya energi yang masuk atau keluar dari komponen penyimpan energi kapasitif atau komponen penyimpan energi kapasitif induktif pada rangkaian.
Lalu respons lengkap merupakan arus yang mengalir di dalam rangkaian terhadap penutup saklar adalah arus total yang dimana arus gabungan antara natural response dan force response. Secara singkatnya, respons lengkap merupakan gabungan dari respons alami atau respons natural dengan respons paksa. Selanjutnya, ini adalah contoh rangkaian dari gejala transient. Saya akan menunjukkan dan menjelaskan rangkaian ini menggunakan bantuan dari kursor di laptop saya ini. Mari kita perhatikan gambar ini. Di sini terdapat kapasitor, yaitu ada C1 dan C2. Kapasitor C1 berfungsi untuk menyimpan muatan yang pada awalnya didapat dari power supply, yang lalu akan disimpan dan dibuang ke C2. Muatan yang ada di C1 akan dibuang ke C2 apabila saklar S2 ini tersambung atau on. Ketika sudah tidak tersambung lagi dengan power supply atau saklar S1 ini terputus atau off. Saklar S1 dan S2 menggunakan rangkaian terintegrasi analog switch 4066 yang memiliki resistansi kontak on sekitar 80 ohm. Saklar yang barusan saya jelaskan tersebut adalah saklar yang terdapat di gambar rangkaian ini. Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, titik-titik A, B, C, dan ground akan membentuk loop tertutup ketika S1 tersambung dan S2-nya terputus atau off, sehingga muatan di C1 akan terisi. Jadi, tegangan yang berasal dari sumber akan mengalir ke kapasitor 1 dan tidak akan terbuang ke kapasitor 2 karena saklar di sini itu terputus atau off. Sampai pada akhirnya tegangan di dalam kapasitor C1 ini sama dengan 5 volt. Lalu yang kedua, titik C, D, E, dan ground akan membentuk loop tertutup ketika saklar S1 ini terputus dan saklar S2 ini tersambung atau on. Maka muatan yang terdapat pada C1 akan mengalir mengisi kapasitor atau kapasitor 2 atau C2 hingga pada suatu saat tegangan di C2 ini sama dengan tegangan yang ada di C1. Pada rangkaian ini, mekanisme menyelamatkan saklar akan dikendalikan otomatis oleh sebuah rangkaian controller. Sehingga keseluruhan siklus yang ada di rangkaian ini yaitu yang pertama mengisi C1, lalu memindahkan tegangan dari C1 ke C2, lalu setelah itu C1 dan C2 akan kosong setelah saklar
Lalu setelah kita mengetahui teori tentang apa itu gejala transient, kita perlu mendemonstrasikan untuk membuktikan secara langsung bagaimana terjadinya itu gejala transient. Sebelum kita mendemonstrasikannya, dibutuhkan beberapa alat. Yang pertama adalah kit praktikum gejala transient. Lalu yang kedua ada sumber tegangan DC. Yang ketiga adalah kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Lalu ada multimeter yang berfungsi untuk mengukur tegangan, mengukur arus, dan mengukur resistansi yang ada di dalam suatu rangkaian. Lalu yang terakhir adalah pencatat waktu. Langsung saja kita ke prosedur percobaan. Ada percobaan yang pertama. Percobaan pertama ini sebelumnya kita harus membuat rangkaian seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini, dengan keterangan sumber tegangannya itu 5 volt, resistornya 10.000 ohm, dan kapasitornya 1000 mikrofarad. Setelah itu, langkah yang harus dilakukan adalah pada saat keadaan semula, saklar S itu terbuka. C tidak bermuatan. Pada saat T sama dengan 0, saklar S kemudian ditutup dan selanjutnya dibiarkan tertutup. Lalu persiapkan pencatat waktu saat saklar sudah tertutup. Mulai pencatat waktu dihidupkan, lalu catat nilai tegangan pada resistor atau VR dan tegangan pada kapasitor atau VC sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan di belangko percobaan. Lalu lakukan langkah nomor 2 sebanyak 5 kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah kita melakukan percobaan step di atas dan sudah mendapatkan hasilnya, kita perlu menggambarkan grafik nilai tegangan terhadap waktu, baik untuk nilai tegangan resistor dan tegangan pada kapasitor pada grafik belangko percobaan. Lalu yang kedua adalah percobaan yang kedua. Gambarnya itu sama seperti rangkaian di percobaan yang pertama. Yang membedakan adalah tempatnya saklar. Ditempatkannya saklar ini setelah resistor. Sedangkan sebelumnya di rangkaian ini saklar ditempatkan sebelum resistor. Dan untuk pembeda dari percobaan sebelumnya, sumber tegangan itu diatur menjadi 2 volt. Lalu step yang harus kita lakukan adalah persiapkan pencatat waktu saat T sama dengan 0 detik dan saklar digeser menjadi tertutup. Catat nilai perubahan tegangan yang terjadi pada resistor dan kapasitor sesuai dengan range waktu yang tertera pada belangko percobaan. Lalu ulangi langkah B atau langkah nomor 2 ini hingga 5 kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah kita mendapatkan hasil, gambar grafik berdasarkan data yang telah kita dapat untuk nilai tegangan terhadap waktu, untuk tegangan resistor, dan tegangan pada kapasitor. Selanjutnya ada percobaan ketiga. Maaf, di slide ini ada kesalahan, yang seharusnya tertulis percobaan ketiga, di sini malah tertulis percobaan kedua. Nah, di percobaan yang ketiga ini rangkaian yang dibuat berbeda
dengan rangkaian yang sebelum-sebelumnya. Rangkaian ini terdapat dua loop yang dibatasi oleh satu resistor di tengahnya. Keterangan dari gambar ini adalah sumber tegangannya 5 volt. Resistor 1, resistor 2 itu mempunyai tekanan yang sama, yaitu 20.000 ohm. Lalu resistor yang ketiga bermuatan 10.000 ohm dan kapasitornya itu 2200 mikrofarad. Di dalam rangkaian ini juga terdapat dua saklar yang ditempatkan berbeda loop. Lalu step yang harus dilakukan adalah pertama, keadaan mula, saklar S1 terbuka, kapasitor C mula-mula tidak bermuatan. Pada saat T sama dengan 0, saklar S1 ditutup dan selanjutnya keadaan ini dibiarkan tertutup. Lalu persiapkan pencatat waktu. Saat T sama dengan 0 dan saklar S2 ini digeser menjadi tertutup, catatlah nilai perubahan tegangan pada R3 dan tegangan pada kapasitor sesuai dengan range waktu pada belangko percobaan. Ulangi langkah nomor 2 ini hingga 5 kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jika sudah mendapatkan hasilnya, gambar grafik tegangan terhadap waktu untuk nilai tegangan pada resistor 3 dan tegangan pada kapasitor. Lalu di percobaan yang terakhir, bentuk rangkaiannya mirip seperti percobaan yang ketiga. Terdapat dua loop, tapi pembedanya adalah di sini terdapat kapasitor di rangkaian paralelnya. Terdapat dua kapasitor dan juga di sini ada dua resistor dan dua saklar. Keterangan dari gambar ini adalah tegangannya itu 5 volt. Di sini terdapat R1 yang bermuatan 100 ohm, lalu ada R2 yang bermuatan 10.000 ohm. Lalu terdapat kapasitor 1 yang bermuatan 2200 mikrofarad. Lalu ada kapasitor 2 yang bermuatan 1000 mikrofarad. Pada rangkaian ini C1, R2 sampai C2 atau di loop yang kanan ini, keadaan mula S2 terbuka. Tegangan mula pada C1 sama dengan 0 volt dan C2 0 volt juga. Jadi kapasitor 1 dan kapasitor 2 ini tidak memiliki tegangan mula. Selanjutnya, rangkaian V S1 R1 digunakan untuk memberikan tegangan mula pada C1 dengan cara menutup saklar 1 ini kira-kira 30 detik. Lalu pada saat T sama dengan 0, S2 ditutup dan selanjutnya dibiarkan tertutup. Jadi pada saat saklar S1 ditutup selama 30 detik dan kapasitor sudah mempunyai tegangan mula-mula, maka saklar 1 akan dibuka kembali dan setelah kapasitor mempunyai tegangan mula-mula, S2 akan ditutup. Dan pada saat T0 ini dan S2 ditutup, maka seterusnya S2 akan ditutup agar tegangan yang ada di C1 bisa dibuang ke kapasitor 2. Maka setelah itu kita akan
kita akan mengetahui nilai tegangan pada resistor 2, nilai tegangan pada kapasitor 1, dan nilai tegangan pada kapasitor 2 setelah saklar 2 tersebut ditutup. Lakukan percobaan tersebut sebanyak 5 kali untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan nilai yang lebih akurat. Setelah kita mendapatkan hasil-hasil tersebut, maka catat nilai tegangannya di belangko percobaan yang sudah disediakan. Setelah kita membahas langkah-langkah percobaannya, di sini saya akan mempraktikkan cara kerja rangkaian yang ada di percobaan tersebut, yang ada di prosedur percobaan tersebut. Di sini ada rangkaian di percobaan pertama dengan komponen sumber tegangan DC-nya 5 volt, dan di sini terdapat saklar. Lalu di sini ada resistor bermuatan 10.000 ohm. Lalu di sini ada kapasitor yang bermuatan 1000 mikrofarad. Dan saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerjanya. Langsung aja kita run. Nah, di sini tampak multimeternya berubah-berubah ya. Nah, di sini kan ada waktunya di bawah ini. Nah, di waktu ini saya akan tutup saklarnya, dan ini akan on. Lalu tegangan akan masuk arus listriknya ke resistor, lalu ke multimeter ini. Nah, semakin lama waktunya, maka tegangan resistornya selalu bertambah seiring berjalannya waktu, sesuai dengan apa yang tadi kita simulasikan, sesuai dengan apa yang tadi kita bacakan di prosedur percobaan. Nah, selain itu, setelah kita melakukan simulasi di percobaan rangkaian pertama, lalu ada rangkaian yang kedua. Komponennya sama seperti percobaan pertama, tetapi penempatan saklarnya berbeda. Di sini saklarnya itu setelah resistor, dan sebelumnya itu di percobaan sebelumnya saklar ini ditempatkan sebelum resistor. Langsung saja kita run. Di sini multimeternya masih 0 ya. Dan sebelum kita run, pastikan multimeternya itu untuk mengukur arus, karena di sini yang kita ukur adalah tegangan pada kapasitor. Lalu kita run. Nah, karena saklarnya tidak ditutup atau tidak di on kan, maka multimeter ini akan tetap 0 karena tidak ada arus listrik yang mengalir ke kapasitor. Dan pada saat kita tutup, maka akan terjadi perubahan-perubahan muatan arus listrik yang masuk ke multimeter ini. Dan seiring berjalannya waktu, multimeter ini selalu berubah sesuai dengan instruksi dari prosedur percobaan tersebut. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.